الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. إخوة الإيمان kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala karunia serta nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dengannya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, di majlis ilmu. Kita berdoa dan memohon kepada Allah bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya agar Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah tabaraka wa taala menuntun, membimbing kita ke jalan yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Sya'ban, tepatnya di tanggal 6 Sya'ban. Berarti tidak lama lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji, membahas tentang keutamaan Ramadan, bulan Ramadan, demikian juga puasa Ramadan dan puasa yang lainnya, untuk memberikan motivasi kepada kita agar bersemangat menyambut bulan yang mulia ini, dan juga bersemangat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh sebagai bekal kita menghadap Allah tabaraka wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan juga penuh dengan keberkahan. Demikian juga penuh dengan keutamaan. Di antara keutamaan bulan Ramadan, yang pertama, bahwasannya Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman, memberi hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda." Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya jamaah sekalian, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Oleh karenanya para ulama kita, mereka berlomba-lomba di dalam memperbanyak membaca Al-Quran. Maka tidak heran di antara mereka menghatamkan sekian dan sekian
dari Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika tiba bulan Ramadan, hendaknya kita memperbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah perniagaan yang menguntungkan, tijaratan lan tabura, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Di antara keuntungan Al-Quran, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanah, maka bagi dia satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, saya tidak mengatakan, kata Nabi, bahwasannya alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf yang kita baca dalam alif lam mim itu 3 kebaikan, lalu dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menjadi orang yang beruntung, mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah. Bagaimana kalau sekiranya dalam sehari 10 lembar dia baca Al-Quran, sudah berapa huruf yang ada pada lembaran-lembaran tersebut. Ini yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, bahwasannya bulan Ramadan tasfidu syayatin wa ighlaqu abwabi niran wa fathu abwabil jannah, yaitu syaitan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah keberkahan di bulan Ramadan, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang dimana pada bulan Ramadan kejahatan berkurang. Syaitan yang biasa menggoda manusia dibelenggu oleh Allah, sehingga mereka tidak bebas untuk apa? Menggoda, merusak manusia, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Liistighalil muslimina bisiyami, karena kaum muslimin sibuk dengan menjalankan ibadah puasa, sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga akan dengan puasa mengekang syahwat seseorang. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau seandainya syaitan itu dibelenggu, kenapa masih ada saja kejahatan di bulan Ramadan? Masih banyak orang-orang yang gemar maksiat di bulan Ramadan. Maka ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab seseorang itu melakukan maksiat itu ada 2. Ada karena faktor internal dan juga eksternal. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Dari luar diantaranya adalah syaitan. Nah, dari luar adalah syaitan. Maka di bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Akan tetapi syaitan dari kalangan manusia tidak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada diri manusia ada nafsun ammara bisu, ada jiwa yang mendorong, mengajak kepada keburukan dan kejahatan. Karena jiwa manusia itu ada 3. Yang pertama, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua adalah nafsul lawwamah, jiwa yang tercela. Dan yang ketiga adalah nafsun ammaratun bisu, nafsu, jiwa yang mendorong kepada keburukan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih ada kejahatan, masih ada pelaku-pelaku maksiat atau kemaksiatan masih merajalela di bulan Ramadan. Akan tetapi kalau seandainya dibandingkan dengan selain bulan Ramadan, tentunya kejahatan, kemaksiatan di bulan Ramadan itu sangat sedikit dibandingkan dengan selain bulan Ramadan. Ini
jamaah sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang ketiga, keutamaan daripada bulan Ramadan, bahwasannya di bulan Ramadan ada Lailatul Qadri, ada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam yang ganjil. Di malam-malam yang ganjil itulah Nabi kita yang mulia berpesan, taharru Lailatul Qadar, carilah malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau kencangkan sabuknya. Artinya beliau, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, beliau fokus beribadah kepada Allah, beriktikaf, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitulah seharusnya seorang muslim ketika akan berpisah dengan bulan Ramadan, maka dia akan bersemangat untuk beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat disayangkan sekali kebanyakan kaum muslimin ketika berada di 10 hari Ramadan, masjid sudah mulai sepi. Pasar-pasar sudah mulai rame. Nah, sudah pada tawaf, keliling sana, keliling sini, nyari itu, nyari ini. Yang seharusnya di penghujung Ramadan seseorang lebih giat lagi, apalagi di malam Lailatul Qadar, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di malam itu ada malam yang kata Allah di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan bulan Ramadan. Sekarang kita masuk yang kedua, keutamaan puasa Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa memiliki keutamaan. Baik itu puasa Ramadan, demikian juga puasa-puasa yang lainnya memiliki keutamaan. Apalagi puasa Ramadan ada keutamaan tersendiri. Di antaranya kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Hanya saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang diampuni oleh Allah dari dosa-dosa ini kata para ulama adalah dosa-dosa yang kecil. Tetapi kalau seandainya dosa itu adalah dosa besar, maka mengharuskan bagi dia adalah untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya taubat, yaitu dengan jemaah sekalian, berikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali apa yang telah dia lakukan, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk taubatan nasuha. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, keutamaan puasa Ramadan, bahwasannya dia akan dicatat sebagai minas siddiqina wasyuhada, termasuk para siddiqin dan para syuhada, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis dari Amr bin Murrah al-Juhani, bahwasannya jaa rajulun
ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitul khamsa wa addaitu zakata wa sumtu ramadhana wa kuntuhu famimman ana?" Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika seandainya aku itu bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasannya engkau itu adalah utusan Allah, lalu aku mengerjakan salat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan menghidupkan bulan Ramadan, famimman ana, maka aku ini termasuk golongan yang mana? Qala, kata Nabi, minas siddiqina wasyuhada, yaitu termasuk golongan para siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan puasa Ramadan secara khusus. Adapun keutamaan puasa secara umum jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara keutamaannya yang pertama adalah bahwasannya puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah perisai seorang mukmin. Ya, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada seseorang yang dia ini syahwatnya tinggi, ya, dan dia belum mampu untuk menikah, atau dia sudah menikah tapi jauh dari bini. Seperti siapa? Nah, ya, karena ada orang-orang itu tipe-tipe yang mana syahwatnya luar biasa, ya, maka tidak ada cara yang lain untuk membendungnya, ya. Di antara cara membendungnya adalah dengan cara berpuasa, karena itu yang akan mengekang, melemahkan, ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya dia tidak berpuasa, maka dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan yang terlarang. Nah, terjatuh kepada perbuatan zina atau yang lainnya. Oleh karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ya ma'syaras sabab, hai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa yang diantara kalian itu mampu al-ba'ah, yaitu mampu al-ba'ah, yaitu para ulama menafsirkan yang pertama adalah mampu untuk memberikan nafkah, yang kedua adalah al-qudrah alal jima', kemampuan untuk berhubungan badan. Nah, maka falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Ya, hendaknya dia menikah. Nah, karena dengan menikah itu seseorang akan mendapatkan keutamaan. Yang pertama, fa innahu aghaddu lil basar, maka akan lebih menundukkan pandangan. Nah, kalau dia memandang, tinggal dia memandang istrinya. Istrinya jauh, memandang dari fotonya kalau dia punya. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aghaddu lil basar. Ya. Tapi kalau dia memandang wanita yang lain, bahaya, Pak. Karena segala kejahatan dan maksiat itu bermula dan berawal dari mana? Dari sini, dari mata. Maka dikatakan awwalul hawadits mabda'u an-nazar. Segala kejadian dan peristiwa itu berawal, bermula dari pandangan, memandang, melihat. Nah, lalu turun ke hati. Nah, langkah kaki, lalu minta nomor telepon. Nah, awalnya nanya-nanya kabar, kerjaan, lama-lama lain sudah panggilannya, adik kakak. Nah, akhirnya apa? Ya, sok-sok kasih nasihati, ya, malam-malam di WA-nya jangan lupa tahajud ya. Ya, malam-malam jadi buaya. La haula wala
quwata illa billah. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nundukkan pandangan. Makanya kata Nabi SAW demikian juga. Ya, jalan itu punya hak. Ya, kalau seorang itu harus duduk di jalan, kata Nabi, fa'tu tariqa haqqahu, berikanlah hak daripada jalan itu. Para sahabat bertanya, apa hak jalan ya Rasulullah? Kata Nabi, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Karena jalan itu tempat lalu lalangnya orang. Ya, dia melihat. Akhirnya setelah itu masuk ke dalam hati, atau dia membandingkan yang dengan di rumah. Nah, ini repot jadinya. Nah, timbullah masalah demi masalah, ya. Apalagi, nah, yang dilihat lebih menawan. Ya, di rumah biasa saja, tidak seperti dahulu. Kadang sebagian para istri itu kalau sudah menikah penampilan akan berubah, tidak seperti yang dahulu. Ya, dahulu, masya Allah, setelah menikah lain sudah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kita disuruh menundukkan pandangan. Kalau seandainya terlanjur lihat, ya sudah, ya cukup sekali, jangan dua kali. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini jemaah sekalian. Yang kedua adalah wa ahsanu lil farji. Menikah itu akan apa? Bisa menjaga kemaluan. Ya, bahkan kata Nabi, barang siapa yang menjaga antara kedua pahanya, yaitu farjinya, amanu lahul jannah, aku jamin dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Dia. Nah, kemudian setelah itu, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka solusinya adalah bis-shaum, maka dengan berpuasa. Fa inna lahu wijaun, sesungguhnya puasa bagi dirinya itu adalah perisai tameng yang membentengi dirinya dari apa? Perbuatan tercela, perbuatan yang keji, yaitu az-zina. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apalagi kita hidup di zaman saat ini. Nah, serba salah kita melihatnya. Lihat ke atas salah, lihat ke bawah juga bahaya. Nunduk terus, nabrak tiang listrik, repot. Nah, ya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, apalagi dunia ini diliputi, dikelilingi dengan hal-hal yang apa? Menyenangkan, sesuai dengan selera semua kita. Nah, sesuai dengan syahwat kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW telah menjelaskan, surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sedangkan akhirat, yaitu neraka, dikelilingi dengan syahwat. Nah, oleh karenanya jemaah sekalian, di antara cara solusi untuk membentengi kita, menjaga diri kita dari perbuatan keji, yaitu dengan apa? Dengan berpuasa. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa menikah kemudian berpuasa, itu lebihnya nyaman lagi. Tapi kalau seandainya ya dia tidak punya kemampuan, maka dengan cara dia berpuasa, Baik. Kemudian yang berikutnya, puasa merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, maka di antara pintu yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah adalah dengan berpuasa. Ya, dengan puasa. Puasa Ramadan ataupun puasa-puasa yang sunnah yang lainnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, qultu, saya berkata atau saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulluni ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang dengannya aku masuk ke dalam surga.
Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaika bis-saumi, hendaknya engkau berpuasa. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bahwasannya orang yang berpuasa akan diberikan pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi pahala tanpa hisab. Kemudian yang berikutnya, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Dan yang berikutnya, yang kelima, bahwasannya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak wangi al-misik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah, ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la khulufu fammis shaim, ya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi misik. Ya, meskipun kelihatannya ya dekat dengan orang berpuasa, kalau dia bernapas atau dia menguap, baunya tidak sedap, aromanya tidak enak. Nah, akan tetapi di sisi Allah ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena seorang hamba sedang beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya kata Nabi, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan, yafrahuhuma, yaitu kegembiraan yang ada 2 kegembiraan. Di antaranya adalah idza aftara fariha, apabila dia berbuka maka dia sangat bergembira sekali. Nah, ya, ketika tiba waktu untuk berbuka, itu adalah waktu yang dinantikan. Nah, setelah seharian penuh dia menahan diri dari makan dan minum, dari pembatal-pembatal yang lainnya, tiba-tiba dia sudah berbuka puasa, maka ini adalah kegembiraan yang sangat luar biasa. Ya, yaitu dia berbuka dengan makanan dan minuman. Nah, yang utama adalah berbuka dengan ar-rutab, kurma basah atau kurma muda. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan apabila dia berjumpa dengan Allah, dia akan gembira dengan sebab ibadah puasa yang dia lakukan. Nah, dan puasa ini adalah amal soleh yang sangat luar biasa. Ya, maka hendaknya di dalam kita beramal yang soleh itu ikhlas karena Allah, dan juga mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita akan berjumpa dan bertemu dengan Allah. Allah mengatakan di akhir surah Al-Kahfi, apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang beramal dengan amal yang saleh, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rabbnya nanti di hari kiamat, maka caranya adalah falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh. Ya, yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah
ya, dengan di dalam dia beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Artinya adalah dia benar-benar mengikuti petunjuk Nabi dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riya di dalamnya, tidak ada mengharapkan pujian sanjungan daripada manusia. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman nanti akan berjumpa. Orang-orang yang beramal dengan saleh, amal saleh, mereka akan melihat Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah orang-orang yang beriman berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena kepada Rabbnya dia memandang dan dia melihat. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. La tudamuna fi ru'yatihi, dan kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya puasa, kemudian Al-Qur'an akan datang memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan membaca Al-Qur'an. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, as-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ibadah puasa, demikian juga Al-Qur'an, keduanya akan memberikan syafaat untuk seorang hamba nanti di hari kiamat. Yaqulu siyam, maka puasa akan berkata di hadapan Allah, ay Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwa. Ya Rabbku, aku menghalangi dia dari makan dan syahwat. Fasyaffi'ni fihi, berikanlah izin kepadaku untuk memberikan syafaat untuknya. Demikian juga Al-Quran akan berkata demikian kepada orang yang baca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, ya sama jamaah sekalian, dia baca Al-Quran, kemudian juga dia berpuasa Ramadan, kemudian juga dia memperbanyak baca Al-Quran. Maka salafun saleh ketika bulan Ramadan semangat baca Al-Quran. Bahkan kalau mereka baca Al-Quran, ngantuknya menjadi pergi dan hilang. Beda dengan kita, ya, obat supaya tidur adalah dengan Al-Quran. Nah, seakan-akan dalam diri kita ada sesuatunya itu. Ya, sebagian orang baca Al-Quran ya supaya untuk bisa tidur. Kalau orang dulu kalau baca Al-Quran matanya tambah terang. Kalau kita sekarang baru saja baca 2 ayat, 3 ayat, mata sudah 5 watt, sudah berkurang ya cahayanya, rasanya pingin tidur. Ya, apalagi mendengarkan Al-Quran dari suara-suara imam-imam qori-qori yang suaranya syahdu merdu. Wah, cepat tidur. Ya, sepertinya dia cocok dengan mendengar suara orang yang fales. Karena nanti dia emosi gitu kan. Emosi membuat dia tidak ngantuk lagi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka ceritakan orang dahulu kalau baca Al-Quran mereka tidak ngantuk. Bagaimana mau ngantuk? Air mata mereka membasahi pipi mereka. Ya, karena mereka paham dengan tafsirnya, paham dengan artinya, sehingga membuat mereka, badan mereka bergetar meneteskan air mata. Beda dengan kita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, bahwasannya ar-rayyanu lis-shaimi. Pintu ar-rayyan itu adalah pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Apakah ada selain orang lain yang masuk lewat pintu itu? Bisa jadi ada. Nanti kita sebutkan. Qala inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga ada pintu. Yaqulu lahu, yang dia dijamai dengan ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah, akan masuk ke dalamnya
orang-orang yang berpuasa. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La yadkhul minhu ahadun ghairahum. Tidak ada seorang pun yang masuk selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa. Apabila mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya saja ada hadis yang lain yang menerangkan bahwasannya tentang kriteria istri yang salihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, menjelaskan kepada kita tentang idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Apabila seorang istri mengerjakan solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, puasa Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya, dia taat patuh kepada suaminya, maka dikatakan kepada dia, udkhuli, masuklah engkau ya ke dalam surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, inilah keutamaan bulan Ramadan, kemudian keutamaan puasa Ramadan dan keutamaan puasa secara umum, baik itu puasa yang wajib maupun yang sunnah, puasa Ramadan ataupun puasa yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah panjangkan umur usia kita agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memperbanyak amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Jamaah sekalian, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan? Nah, alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Rupanya kita punya niat yang sama. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.